Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu, di minggu terakhir ya dari bulan Desember dan minggu terakhir di tahun 2020. Luar biasa Tuhan kita, adik-adik. Tuhan Yesus sudah memimpin kita melewati pandemi ini, melewati tahun ini dari awal tahun, dari bulan Maret awal pandemi sampai kita bisa mengakhiri tahun ini. Luar biasa Tuhan kita. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat. Haleluya adik-adik. Kita siap memuji nama Tuhan hari ini, memulai ibadah kita? Udah siap ya? Lihat nih, sudah pakai face shield. Kenapa? Kita harus tetap menjaga kesehatan kita, karena kita tahu tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus menjaganya dengan segenap hati kita. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Boleh cari tempat duduk yang enak dulu, yang nyaman, supaya adik-adik bisa menikmati pujian kepada Tuhan. Udah siap? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Kami tidak mau memikirkan hal yang lain. Saat ini kami hanya untuk Engkau. Waktu ini hanya untuk Engkau, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih kami boleh berada di minggu terakhir dari tahun 2020 ini. Kami percaya Bapa, di satu minggu yang terakhir ini juga penyertaan Tuhan yang luar biasa tetap menjadi bagian kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Yeay, haleluya adik-adik. Coba dari minggu pertama sampai minggu keempat kita belajar tentang apa? Tentang penyertaan Tuhan, tentang kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan yang menginginkan, maka tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi kita untuk melakukannya, karena kita tahu Tuhan beserta kita. Kita mau angkat pujian ini adik-adik. Yuk bangkit berdiri, lebih dari pemenang. Yeay, hore, haleluya. Boleh bertepuk tangan adik-adik ya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang sudah dikalahkan? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Apa? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kita mau kibarkan, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi adik-adik, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Mari kita bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang.
kita berada di dalam kasih Tuhan, kita akan terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Amin. Kita tidak ingin berada di luar kasih Tuhan, terutama memasuki tahun yang baru ya adik-adik. Kita akan selalu diam di dalam kasih Tuhan. Kita akan pujian ini, tak ingin ku di luar kasih-Mu. Tepuk tangan dulu adik-adik. Yeay. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan Tuhanlah yang tetapkan, Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Sekali lagi tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Sekali lagi adik-adik, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya adik-adik, biar itu menjadi pernyataan iman kita, bahwa kita tidak ingin berada di luar kasih Tuhan. Haleluya adik-adik, sungguh indah segala pengorbanan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya sahabat, tapi dia juga dekat dengan kita. Kita mau katakan, kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Karena tidak ada yang lebih indah selain kasih Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
Selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Safia. Tuhan memberkati. Silakan Kakak Safia. Halo semuanya, selamat hari Natal. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kakak harap kalian semua tetap bersukacita. Nah, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan kan? Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian udah siap? Oke deh kalau begitu. Tapi sekarang kita berdoa bareng-bareng dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa lebih mengenal-Mu dan mengalami kasih dan kuasa-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kalian sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Oke deh teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasannya yuk. Check it out. Hai teman-teman, wah gak kerasa ya, sekarang kita udah berada di pelajaran terakhir bulan ini, yaitu pelajaran ketiga. Kali ini kita mau belajar tentang petunjuk jalan. Oleh sebab itu, kalian udah siap belum? Yuk kita bahas. Nah, kakak mau nanya nih, sebelumnya kalian masih ingat gak ya, bulan ini kita belajar tentang tokoh siapa? Ayo coba kita lihat dari gambar ini. Ada dua orang dan mereka namanya sama-sama dari huruf E loh. Siapa coba? Iya bener, kalau kalian bilang Elisa dan Elia, bener ya? Kira-kira mana yang Elia, mana yang Elisa ya? Ini namanya Elisa, yang ini Elia. Nah, mereka berdua ini sangat dekat loh teman-teman. Kalian sendiri punya teman-teman dekat kalian masing-masing kan? Nah, mereka ini juga sangat dekat loh. Nah, selanjutnya teman-teman kita mau bacain yuk bareng-bareng super kebenaran kita hari ini. Ikutin kakak ngomong ya. Aku ingin mencari Tuhan lebih lagi. Sekali lagi ya. Aku ingin mencari Tuhan lebih lagi. Oke deh. Nah, teman-teman, kita masuk ke petunjuk jalan pertama, yaitu terangkat ke sorga. Kalau kalian lihat gambar di samping ini, wah, kalian tahu nggak ya cerita apa ini? Ini ceritanya tentang Nabi Elia yang naik ke surga, naik kereta kuda yang berapi. Wah, keren banget ya teman-teman. Di sini kalian lihat ya, ada jubah yang jatuh dan di sini ada siapa nih? Ini dia Nabi Elisa. Waktu Nabi Elia pergi naik ke surga, di sini ada Nabi Elisa yang menyaksikan hal tersebut. Nah, teman-teman, kalau lihat di sini dari cerita Superbook, ini ada Nabi Elia dan di sini ada Nabi Elisa. Mereka ini kelihatannya kayak ketakutan ya, teman-teman, karena di sini datang kereta kuda bersama para malaikatnya. Nah, di sini malaikat datang untuk menjemput Elia. Nah, Elia pergi meninggalkan Elisa, tapi dia lihat di sini ada jubahnya dia jatuh dan ditinggalkan kepada Elisa. Elisa di sini merasa sedih ya teman, karena Elia ini sangat dekat ya dengan Elisa, jadi dia merasa sedih nih ada temannya yang harus meninggalkan dia. Nah teman-teman, kira-kira tahu nggak sih ada cerita lain loh yang mirip-mirip sama cerita Elia naik ke surga. Kalian tahu nggak ceritanya tentang apa? Nih, wah, kalian masih ingat nggak? Ini ada cerita Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu Tuhan Yesus naik di surga, ternyata ada orang-orang yang mengasihi dia yang menyaksikan juga waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu para muridnya. Iya, para muridnya ini adalah pelayannya Tuhan Yesus, sama seperti Elisa. Elisa juga pelayannya Elia. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia juga berjanji bahwa nanti suatu saat dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan untuk
mengantar kita bersama-sama ke surga. Gitu teman-teman, petunjuk jalan yang pertama. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke petunjuk jalan kedua, yaitu pewaris dipenuhi roh. Nah, teman-teman, di sini ada gambar nih, Elisa dia sedang berlutut. Nah, ceritanya kalian masih ingat nggak? Waktu Elia sebelum dia naik ke surga, Elia ini sempat nanya dulu loh ke Elisa, Elisa, kira-kira apa sih yang kamu ingini? Nah, teman-teman tahu nggak sih Elisa ini jawabnya apa? Nah, kita jawab bareng-bareng ya. Di sini ada ayatnya di 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, berarti teman-teman, Elisa ini keinginannya adalah untuk mendapat 2 bagian dari rohmu. Wah, ternyata teman-teman, Elisa ini nggak minta rumah, nggak minta harta ataupun makanan. Dia minta 2 bagian dari rohmu. Nah, kalau lihat dari sini, Elisa ini ternyata nggak serakah ya teman-teman. Dia orangnya cuma ingin 2 bagian dari roh Elia. Nah, di sini menunjukkan kalau Elisa ini sangat setia kepada Elia. Teman-teman, kalau dulu pada zaman Alkitab, anak laki-laki sulung itu akan mewarisi 2 bagian dari warisan. Anak laki-laki sulung itu maksudnya anak yang paling tua. Di sini ada nggak? Ada anak yang paling tua di keluarganya. Nah, tradisinya orang zaman dulu itu akan memberikan 2 kali lebih banyak warisan kepada anak pertama daripada anggota keluarga lainnya. Nah, di sini menunjukkan kalau Elisa ini ingin menjadi pewaris dari Elia. Nah, tapi emang bener ya, Elisa ini akhirnya menjadi penerusnya Nabi Elia. Nah, terus Kak, kira-kira permintaannya Elisa itu dikabulkan nggak ya? Teman-teman masih ingat nggak tentang jubah yang jatuh waktu Elia naik ke surga? Nah, jubah itu merupakan simbol dari panggilan Allah dan pelayanan yang diserahkan dari Elia ke Elisa. Nah, si jubah ini ya teman-teman, ternyata mempunyai kuasa. Sebelum waktu Elia naik ke surga, pernah ada ceritanya, ini Elia dan Elisa, mereka ceritanya mau menyeberangi sungai. Nah, waktu mau menyeberangi sungai ini, Elia mulai menggulung jubahnya, lalu dia memukul kepada sungainya. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Wah, lihat nih gambar di sini. Airnya teman-teman ternyata terbelah. Luar biasa ya. Kalian masih ingat ceritanya yang waktu Musa membelah laut merah? Nah, ternyata di cerita Elia dan Elisa juga ada loh teman-teman cerita tentang air terbelah ini. Wah, terus tapi teman-teman ya, jubah yang diberikan itu bukan jubah sakti, tapi mujizat ini bisa terjadi karena roh Allah itu sendiri. Nah, waktu si jubahnya ini udah ada di tangannya Elisa, dia mulai mencoba nih apa yang dilakukan Elia waktu dulu. Dan ternyata bener ya, roh Allah itu masih bekerja. Dan lihat nih, sungainya terbelah dan Elisa bisa kembali menyeberangi sungai tersebut. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, di sini tuh teman-teman tahu nggak tentang hari raya Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, di sini teman-teman sama seperti ceritanya Elisa tadi. Kalau Elisa tadi yang turun itu jubahnya, waktu Elia pergi yang dia turunkan adalah jubahnya Elia. Nah, waktu Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan kita sendiri juga teman-teman. Ternyata dia juga menurunkan yang namanya Roh Kudus sebagai penolong dari kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke petunjuk jalan yang terakhir atau petunjuk jalan yang ketiga. Aku bisa melihat. Hah? Maksudnya apa itu, Kak? Berarti artinya sekarang aku buta, tapi mata aku nggak apa-apa kok, Kak. Aku masih bisa melihat nih, Kak. Ini maksudnya apa ya? Berarti aku sekarang lagi buta nih atau apa? Bukan gitu ya adik-adik. Kakak mau cerita ini salah satu kisah tentang Nabi Elisa, di mana Nabi Elisa bersama bangsa Israel di bawah pimpinannya Tuhan berperang melawan bangsa yang namanya bangsa Aram. Nah, di kisah ini kisahnya seru banget deh teman-teman. Kalian kalau kalian mau baca lebih lanjut bisa baca di Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di situ ceritanya
lengkap banget deh tentang kisahnya Nabi Elisa ini. Nah, tapi kakak mau ceritain sedikit nih. Nih, kalian siap ya mendengarkan cerita ini? Yuk, kita langsung mulai aja. Jadi, pada zaman dahulu kala, kerajaan Israel ini, mereka berperang melawan kerajaan Aram loh teman-teman. Tapi kerajaan Aram ini gak pernah menang melawan kerajaan Israel, bangsa Israel. Karena apa? Karena ada Nabi Elisa. Nabi Elisa ini diberi kemampuan sama Tuhan untuk tahu strategi apa aja yang disusun sama Raja Aram. Jadi kalau Raja Aram mau bikin strategi, ayo kita bikin perang pas malam-malam aja, biar nanti orang Israelnya nggak tahu. Nah, Elisa ini bisa mendengar strategi tersebut walaupun lagi si Raja Aramnya ini lagi di ruangan yang sepi, di ruangannya sendiri, tapi Tuhan memberi kemampuan itu. Akhirnya bangsa Israel ini selalu menang melawan bangsa Aram. Nah, suatu kali ya teman-teman, wah, di sini ada raja, muka rajanya marah banget. Inilah yang disebut Raja Aram. Raja Aram ini marah. Kenapa sih bangsa kita ini selalu kalah melawan bangsa Israel? Kenapa kita selalu kalah? Nah, terus teman-teman ya, di sini ada salah satu budaknya yang ngasih tahu. Itu tuh Nabi Elisa. Nabi Elisa lah yang membuat kita kalah selama ini. Dia yang bisa mendengar segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, kata si orang ini. Ya udah, kalau kayak gitu, kata Raja Aramnya, kalian harus serang bangsa itu dan cari tuh orang yang namanya Elisa, bawa dia ke sini, kata Raja Aram. Saking dia marahnya kan, dia kesalnya. Akhirnya prajurit-prajurit pun mulai mempersiapkan nih. Pergilah mereka menuju benteng bangsa Israel. Wah, di sini mereka bawa, ya lihat teman-teman, ada beribu-ribu pasukan di sini. Mereka ini udah siap-siap nih mau menerobos bentengnya bangsa Israel. Aduh, gimana nih? Nah, tuh, ini ada panglima bangsa Aramnya. Dia bilang, send out the prophet called Elisa. Sini, mana yang namanya Nabi Elisa? Keluar sekarang, kata si panglimanya ini. Semuanya ketakutan karena jumlahnya orang bangsa Israel tuh cuman sedikit di sini dan mereka tuh belum siap pada waktu itu. Nah, akhirnya kata bangsa-bangsa Israel, aduh gimana ini Nabi Elisa? Kita jumlahnya cuman sedikit. Gimana nih? Tapi Nabi Elisa bilang, do not fear. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena yang berada di pihak kita lebih banyak daripada yang ada di pihak mereka. Hah? Kok bisa sih? Kan tadi kan jumlah pasukannya ada beribu-ribu gitu. Sedangkan kita nih cuma sedikit nih yang di benteng ini. Pertahanan kita cuma sedikit. Nah, kata Nabi Elisa, lihat tuh di sana. Wah, ternyata teman-teman ya, di balik bukit ini ada berlaksa-laksa malaikat, pasukan bala tentara sorga yang siap untuk mendukung bangsa Israel dan melawan bangsa Aram. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nih, kalau ngelawan malaikat kayak gini nih, malaikat yang gagah seperti ini, siapa sih yang bisa menang? Pasti semuanya bakal kalah. Nah, terus si panglima bangsa Aram ini ngeliatin si bukitnya, apa sih yang diliatin tuh. Tapi yang dia lihat itu ternyata apa teman-teman? Gak ada apa-apa. Dia gak bisa ngelihat malaikat itu. Inilah yang kakak maksud dibutakan secara rohani. Dia gak bisa ngelihat roh-roh Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan yang siap berperang lawan mereka. Wah, tuh teman-teman, luar biasa ya. Kalau Tuhan bersama-sama kita, siapa yang bisa melawan kita? Nah, terus lihat nih teman-teman. Malaikat Tuhan mulai nih menyerang bangsa Aram. Lihat nih bangsa Aramnya. Pada berjatuh ini, pada buta. Aduh, bagaimana nih gak bisa melihat? I cannot see, katanya. Aduh, lihat nih sampai matanya nih jadi abu-abu, gak bisa melihat. Aduh teman-teman, boro-boro ya menyerang. Ini jalan juga pasti mereka gak bisa karena mereka gak bisa ngelihat sama sekali. Udah tabrak sana, tabrak kesini. Wah, pasti jadi karena berhan bangsa nggak menyerang sama sekali, tapi mereka udah kalah sendiri di tempatnya. Nah,
terus ini tuh sampai keesokan hariannya mereka masih tetap buta ya teman-teman. Terus akhirnya Elisa keluar nih, Elisa menghampiri si prajurit bangsa Aram ini. Terus dia bilang ke pasukannya ini, ikutin aku mau ngajakin kalian ke suatu tempat. Akhirnya mereka ikut deh, follow me. Lihatnya di sini ya, lucu ya teman-teman. Mereka ini kan karena buta jadi harus pegang pundak satu sama lain tuh, ngejejer semuanya prajuritnya ngikut Nabi Elisa ke suatu tempat. Kemana itu? Ayo kita lihat cerita selanjutnya. Tuh, wow teman-teman, ini panjang banget ya. Nih ada Nabi Elisa di sini, mereka bareng-bareng berjalan nih. Ini ada pasukannya bangsa Aram. Terus di sini ada Gizmo, Joy dan teman-temannya dan Chris juga. Nah, mereka ini berjalan menuju ke istana bangsa Israel. Di sinilah nanti ada rajanya. Nah, Nabi Elisa membawa para pasukan bangsa Aram ini ke Raja Israel. Nah, Raja Israel ngeliatin nih dari atas. Ini kenapa nih orang-orang bangsa Aram kesini? Ngapain mereka kesini? Kok berani mereka kesini? Dia bilang gitu, kata rajanya. Terus dibawalah sama Elisa nih semuanya dalam keadaan buta teman-teman, masih buta, dan mereka ini nggak berdaya sama sekali dan nggak ada senjata kan. Terus di sini Elisa berdoa sama Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya bangsa Aram ini bisa melihat lagi, dan seketika matanya mereka langsung kebuka teman-teman. Luar biasa. Di sini mujizat Tuhan dinyatakan kepada bangsa Aram yang tadinya mereka dibutakan dan sekarang mereka bisa melihat. Wah, teman-teman, betapa mereka ini bangsa Aram ini langsung terkagum sama Tuhannya Elisa. Nah, tapi teman-teman, karena mereka berada di dalam benteng, nah, di situ langsung mereka dikepung nih sama bangsa Israel. Langsung keluar nih tentara bangsa Israel, udah siap panahnya dan mereka udah mau dibunuh semuanya karena mereka terperangkap kan di dalam bentengnya. Lihat nih muka mereka udah mulai ketakutan. Aduh, ini kita nggak bawa senjata lagi, ini kita mati kita di sini. Terus nih Raja Israel dia bilang, "Should I kill them?" katanya. "Haruskah aku membunuh mereka semua?" Dia tanya ke Nabi Elisa. Terus Nabi Elisa bilangnya apa? "Of course not." Tentu saja tidak. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kalau seseorang di bawah pimpinannya Tuhan, dia itu penuh dengan yang namanya kasih. Walaupun bangsa Aram ini ya teman-teman udah mau berencana membunuh orang Israel, mereka mencuri ternaknya bangsa Israel, tapi di sini Nabi Elisa memutuskan untuk apa? Mengampuni bangsa Aram. Dan dia bilang, udah kasih makan mereka dan biarkan mereka pulang ke kerajaannya mereka masing-masing, gitu katanya. Nah, akhirnya bukannya dibunuh ya teman-teman, malah dibikin pesta. Coba lihat di sini. Wah, tuh semuanya ada yang bawa rebana, terus ada yang bawa makanan tuh di sini tuh. Semuanya menyambut prajurit Aram datang ke istananya. Wah, malah disambut nih teman-teman, keren ya di sini. Nah, karena cerita tersebut yang tadinya bangsa Aram jadi kesel, akhirnya apa? Kata panglimanya, "We will no longer raid the land of Israel." Artinya kita nggak akan lagi mau menyerang bangsa Israel. Karena apa? Karena perbuatan mujizat Tuhan yang telah dinyatakan kepada bangsa Aram. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini Elisa menunjukkan kasih dan belas kasihnya dan akhirnya bangsa Aram dipulihkan. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya, bangsa Aram yang tadinya dibutakan, tanpa Tuhan tuh mereka pasti udah buta, gak bisa melihat, tapi karena Tuhan berbelas kasihan akhirnya mereka dicelikan matanya. Gitu teman-teman, kita banyak mengambil pelajaran dari cerita ini ya, bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa teman-teman. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan
Yesus, karena Tuhan Yesus saja yang membawa kehidupan kepada kita. Tuhan yang bisa mencelikan mata kita dari dunia. Nah, teman-teman, kita harus selalu mencari Tuhan lebih dalam lagi, dan kita harus mempercayai Tuhan, apalagi dalam masalah, dalam masa-masa sulit kita, seperti misalnya lagi kayak masa sulit kayak gini nih, kalian masih di rumah. Nah, kalau kita nggak berpegang sama Tuhan, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kita harus terus berserah kepada Tuhan. Saat kalian merasa putus asa, ingat, kalian harus berpegang teguh sama Tuhan, karena kalian tahu kan, seperti tadi ceritanya Elisa, kalau kita berpegang sama Tuhan, kita berpihak sama Tuhan, nggak ada yang bisa melawan kita. Amin. Nah, begitu ya teman-teman firman Tuhan kali ini. Semoga teman-teman semua diberkati. Oke? Nah, teman-teman, gimana nih pembahasan firman Tuhan kali ini? Luar biasa ya. Oke, kalau gitu sekarang kita berdoa bareng-bareng yuk. Yuk semuanya, siapkan hati kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan, dan kami ingin untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi seperti Elisa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan karunia bagi kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa mencari Engkau lebih dalam lagi dalam setiap bagian hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Jagai kami ya Tuhan, lindungi kami, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, gak kerasa ya waktunya sudah selesai nih. Tapi gak apa-apa deh, nanti kita bisa ketemu lagi kok di lain waktu. Terima kasih ya teman-teman udah mau belajar firman Tuhan bersama kakak. Kalian harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa harus tetap bersukacita, oke? Dadah, sampai jumpa lagi ya. Merry Christmas and Happy New Year. Bye. Selamat liburan.